Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد وَمَن يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَضُرُّهَا شَيْئًا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah amma ba'du. Ibadallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memuji Allah Ta'ala atas karunia dan rahmatnya. Kita semua masih diberikan kesempatan untuk mengkaji, mentadaburi ayat-ayat ilahi. Kita berharap dengan upaya kita memahami ayat-ayat Allah, kita semua mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan alam, yakni habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga Nabi, kerabat-kerabat Nabi, sahabat-sahabat Nabi, hingga kita semua selaku umat Nabi yang tetap setia mengikuti jejak langkah Nabi hingga akhir zaman nanti. Dan semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya memberikan kepada kita ya karunia dan rahmatnya hingga saat ini. Karunia terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah hikmah, pemahaman yang mendalam tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sehingga dengan hikmah tersebut ya, kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan bahwa akan mendapatkan karunia yang sangat banyak. Sebagaimana firman-Nya, mari kita awali ya kajian kita pada kesempatan malam ini
dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 269. Surat Al-Baqarah ayat 269. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء. يؤتي الحكمة من يشاء. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وما يذكر إلا أولو الألباب. Sadaqallahul azim. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ya, sadaqallah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Maksudnya bahwa Allah mengkaruniakan hikmah kebijaksanaan serta ilmu pengetahuan kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya min ibadi. Sehingga dengan ilmu dan dengan hikmah itu dia dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Jadi hikmah itu hampir sama dengan furqan. Hikmah itu hampir sama dengan furqan. Furqan pun sama. Ketika Allah memberikan furqan, maka dia akan mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, antara was-was setan dan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Alat untuk memperoleh hikmah ialah akal yang sehat dan akal yang cerdas, yang dapat mengenal sesuatu berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti. Dengan akal yang sehat dan cerdas, yang dapat mengenal sesuatu berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti, dan dapat mengetahui sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya. Inilah. Maka kata Allah, barang siapa yang telah mencapai hikmah, wa may yu'tal hikmah, dan pengetahuan yang demikian itu berarti dia telah mampu membedakan antara janji Allah dan bisikan syaitan. Lalu janji Allah diyakini dan bisikan syaitan dijauhi dari kita.
Maka Allah menegaskan bahwa siapa saja yang telah memperoleh hikmah dan pengetahuan semacam ya, kita memahami Quran ya, berarti dia telah memperoleh kebaikan yang banyak, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Artinya dia tidak mau menerima bisikan-bisikan jahat dari syaitan. Bahkan dia menggunakan segenap panca indera, akal dan pengetahuannya untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang batil. Mana petunjuk Allah dan mana ya apa yang disebutkan bujukan-bujukan syaitan. Kemudian dia berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah sebutkan wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran? Kebaikan yang banyak berarti ya, apapun yang diperoleh oleh manusia dari penghasilan duniawi itu tidak ada apa-apanya ketika dia diberikan pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu hikmah. Kebaikan yang banyak itu tentu ya, kita paham khairan katsiran, kebaikan yang banyak. Kebaikan yang dimaksud adalah ya, seluruh perintah Allah untuk menuju kemaslahatan manusia. Perintah Allah untuk menuju ya, kebahagiaan manusia. Perintah Allah untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jika seseorang telah mendapatkan hikmah, maka dia ya, akan bersikap sebagaimana salah seorang yang disampaikan dalam Al-Quran ya, yang diceritakan dalam Al-Quran, yakni Luqmanul Hakim yang telah menerima hikmah. Nah tentu kita pun ya selama ini mengkaji, mentadaburi ayat-ayat Allah ini, kita harapkan kita mampu mendapatkan hikmah, sehingga tadi ya mampu membedakan mana petunjuk-petunjuk Allah dan mana bujukan rayu syaitan. Sebab kalau sudah terdeteksi dengan hikmah, kita tidak akan terjebak dengan perkara-perkara yang akan menghinakan kita. Ya, seperti permaksiatan, ya, dosa-dosa, hal-hal yang akan menghinakan kita sebagai manusia, bukan hanya hina di dunia, akan tetapi kehinaan kelak yang paling parah adalah kehinaan di akhirat. Sebab bisa ampun, namun masih kena di dunia mah hinanya masih kena bisa bangkit ya untuk memperbaiki diri. Akan tetapi kalau sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ada kumahanya kadang dora, dia sudah terlambat. Nah, maka Allah masih memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada kita, sehat walafiat. Karena kita tidak tahu ya, berapa lama lagi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saja saya pagi-pagi ditelepon, Jo, tidak ada panggilan tak terjawab, Jo, tagwe. Pasti ya yang mau pilih pasti ada berita duka sebenarnya. Ya Ustaz menelpon lagi. Sebab tara-tara gitu. Diteleponan teu angkat-angkat deui. Coba we. Ngawean teu. Tapi selang beberapa menit kemudian dia nelpon lagi.
Gitu. Nah maksud alhamdulillah. Saya sawalan alhamdulillah. Mun ingatkeun cenah jamaah urang aya nu ngantuk. Di Garut Innalillah. Ya. 2 minggu kapungker masih kenehnya seger kan. Sareng abdi ngobrol. Nah, bahkan ternyata ya, setelah tepang sareng abdi teh saudara aya anu nyemangetan melak kopi. Oh, kan. Ngabukbak heula ieu tah. Ngabukbak heula naon? Lahan geus lena eta lahan lagi. Itu karincep eta takak kopi. Bibitnya sudah ada. Tapi tiba-tiba sakit 10 hari. Ya. Tadi pagi jam 6:30 meninggal. Pan meureun hatena mah geus kabayang rek meunang kopi teh namanya iraha mau dipanen. Tapi ku aya kesemangatan. Nah itulah ya. Manusia hanya berencana, Allah yang menentukan. Nah, maksudnya adalah ketika kita diberikan kesempatan yang sangat berharga ini, saya suka berpikirnya, mana mungkin kita yang telah tahu, ya, yaitu manajemen waktu, akan menyia-nyiakan waktu, gitu kan? Nah, sehingga mari ya kita sama-sama lebih semangat untuk mengumpulkan pahala, bekal untuk menuju kehidupan yang kekal. Mengumpulkan bekal untuk menuju kehidupan yang kekal. Di antaranya adalah kita harus mencapai hikmah, kemampuan membedakan, mengetahui mana yang baik dan mana yang batil, mana petunjuk Allah dan mana yang mengandung rujukan kitab syaitan. Maka pada akhir kalimat ayat ini Allah memuji orang-orang yang berakal dan mau berpikir. Artinya mereka selalu ingat dan waspada serta dapat mengetahui apa yang bermanfaat dan dapat membawanya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, jelas. Kalau orang yang dianugerahkan al-hikmah, kepahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah, ini karunia yang terbesar, kebaikan yang banyak, khairun katsira. Kenapa? Karena ketika orang-orang yang bertakwa ditanya, apa yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka orang-orang yang bertakwa menjawab, qalu khair. Mereka menjawab kebaikan. Maka kata Allah, orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, Allah akan membalas dengan yang lebih baik. Bahkan ditambah lagi kebaikan demi kebaikan. Ya, surat 16 ayat 30. Surat An-Nahl ayatnya 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم وقيل للذين اتقوا ماذا
qalu khairan lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. Sampai 32. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. الذين تتوفاهم طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. صدق Allahul Azim. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik, dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baiknya tempat bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu surga-surgaan yang mereka masuki, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalamnya surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Shadaqallah. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan orang-orang yang beriman apabila ditanya bagaimana kesannya terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an Al-Karim. Mereka menjawab, qalu khairan. Allah telah menurunkan kebaikan. Artinya orang-orang yang mematuhi ayat-ayat Allah itu akan memberikan jawaban bahwa yang diturunkan itu adalah kebaikan dan rahmat. Kebaikan dan rahmat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang mentaati agamanya dan mempercayai Rasulnya, serta mengamalkan ayat-ayat itu di tengah-tengah masyarakat. Artinya mereka akan menjadi hamba Allah yang berbuat kebajikan dan menerima kebahagiaan hidup
sedangkan di akhirat kelak akan mendapatkan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka terima di dunia ini. Termasuk ya orang-orang yang telah diberikan hikmah sehingga akan diberikan kebaikan yang banyak. Inilah kebaikan dari Allah. Quran, kebaikan dan rahmat. Maka dikatakan ya, kepada orang yang bertakwa, apa yang diturunkan oleh Allah? Khairah, kebaikan dan rahmat. Luar biasa ya. Maka ketika seseorang telah menerima kebaikan, kemudian mengamalkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, tentu akan berbuah baik. Makanya lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik, fi hadhihi dunya, dalam kehidupan dunia, hasanah, akan mendapatkan kebaikan lagi. Kalau dalam ayat yang disebutkan, in ahsantum li anfusikum, jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Makanya apa yang telah diturunkan oleh Allah, kebaikan. Bagi orang-orang yang berbuat baik, tentu ya Allah akan membalas dengan kebaikan. Kita akan mendapatkan kebaikan itu. Ya, apalagi hikmah. Ya, apalagi hikmah. Ketika seseorang diberikan hikmah, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Ketika diberikan hikmah, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Waladarul akhirati khair, sedangkan negeri akhirat itu lebih baik daripada dunia ini. Wala ni'mad darul muttaqin, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Kita dibawa ya oleh Allah Subhanahu wa taala arah berpikir kita, ya, pola pikir kita dibawa ke arah bahwa dunia ini sementara, sedangkan akhirat selamanya. Makanya wala darul akhirah khair wala ni'mad darul muttaqin. Jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtil anhar, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lahum fiha ma yasha'un, dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. Kadzalika yajzillahul muttaqin, demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Sampai Allah merinci dengan kalimat-kalimat siapa yang disebut, apa yang dimaksud orang yang bertakwa dalam ayat ini, yaitu kata Allah, orang-orang yang alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik. Maksudnya adalah wafat dalam keadaan suci dari kekafiran dan suci dari kemaksiatan. Atau dapat juga berarti mereka mati dalam keadaan senang karena ada berita gembira dari malaikat bahwa mereka akan mendapatkan surga. Orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka salamun alaikum, artinya selamat sejahtera bagimu. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu amalkan, apa yang telah kamu kerjakan. Bukan masalah iming-iming kenikmatan kelak di akhirat. Masalahnya adalah sampai di mana keyakinan kita, ya, dan persiapan kita untuk menuju tempat ini. Jadi bukan main-main. Ya, dunia inilah taruhannya dunia ini. Apakah dunia ini akan ditukar dengan ampunan dan keridhaan Allah serta rahmat Allah,
atau dunia ini akan ditukar dengan azab Allah. Dan gitu. Ya, sampai oleh Allah diibaratkan, ya dunia teh kieu cenah ya. Wah, diberedelkeun. Nah, sedengkeun gitu kan. Kebanyakan manusia kan tertuju semuanya. Ya, tertuju apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Pasti dunia inilah. Ya, sampai Allah mengatakan dzalika mata'ul hayatid dunya. Memang benar, itulah kenikmatan kehidupan dunia. Makanya dikejar mati-matian. Jeung Sunda mah geuningan dung hulu bet nyawa, hulu dijadi suku, suku dijadi hulu. Disuk-suk didung-dung. Wah, nepikeun ka beak bahasana bahasa Sunda menikmati. Itulah buat nikmati. Ya. Tapi Allah menyatakan yang memang meninggal dalam keadaan baik. Itu kalau yang meninggal ada yang tabrak sama yang apakah itu baik? Gitu, menurut ya. kita. Orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik. Maksudnya wafat dalam keadaan suci dari kekafiran. Bukan kondisi ya. Ya. Ada meninggal itu dalam keadaan tidur. Ya. Ada yang sholat zikir, ya kan baik tuh. Ya. Cuma ini kecelakaan di jalan. Itu. Kalau kita lihat dari ayat-ayat Allah itu kan, walaupun musibahnya, ya, walaupun musibah, tidak ada musibah yang menimpa di bumi atau menimpa dirimu sendiri, kecuali itu semua telah aku tulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum aku, kata Allah, sebelum kami yang menciptakannya. Nah, berarti seseorang itu telah ditakdirkan dan tidak bisa dipungkiri. Ya, itu. Ada yang tidak sadarnya ketika nyupiran tiba-tiba ngantuk, jebret. Atau ketika hujan gitunya. Kemudian tidak tahu ilmunya bahwa air yang menggenang dengan kecepatan tinggi itu akan mengakibatkan tidak terkendalinya kendali mobil. Itu kan. Dan itu kalau dilihat dari ayat-ayat Allah, kan setiap manusia itu ada malaikat penjaga. Jadi sampai putaran roda mobil pun itu dalam penjagaan para malaikat. Cuman ketika sudah ada takdir harus celaka, gitu ya. Nah, si malaikat itu nyingrai, dia menjauh karena sudah ada ketetapan Allah. Nah, kemudian kembali kepada orang yang mengalaminya. Apakah ketika wafatnya itu kan, dia rajin ibadah? Karena kata Nabi, orang yang mati syahid itu ada orang yang tenggelam, berarti musibah. Ada orang yang terbakar, ada orang yang sedang melahirkan, ya. Kemudian ada orang yang jatuh, berarti itu musibah semua. Berarti tergantung, ya, yang diwafatkan dalam keadaan baik itu bisa jadi walaupun kelihatannya musibah, ya, tapi orang itu taat seperti begini, ya, seperti seseorang berperang di jalan Allah, kemudian ditebas batang lehernya sampai darahnya muncratkan gitu ya. Ya. Tapi ketika dia mati syahid, kan walaupun matinya mengenaskan, kan seolah-olah diwafatkan dalam keadaan tidak baik itu. Nah, itu beda lagi ya, makanya ini sama. Ini masih itu yang disebutkan dalam hadis tadi kan, yang fikrut apa itu kan. Nah, ini yang di luar itu maksudnya. Ya, kalau di luar konteks kalau di luar konteks kematian
ya, yang diwafatkan dalam keadaan baik atau buruk itu tergantung kepada ya seseorang yang dalam masa hidupnya, gitu kan ya. Walaupun kelihatannya seperti tadi mengerikan, tapi kalau orangnya tadi ya dalam keadaan suci dari kekafiran dan suci dari kemaksiatan, ya, tetap saja itu masuk kepada kategori dimatikan dalam keadaan baik. Tidak baik. Saya kalau menurut konteks ayat ini, ya, seperti kejadian Ustaz yang ngomongin gitu ya. Tapi sebagai contoh, kan tabrak dia meninggalnya. Kalau dilihat itunya ya Ustaz ya, Iya. meninggalnya kan dalam keadaan nabrak kan. Nah kalau menurut konteks ini tidak dalam keadaan baik dan tidak menurut hadis itu. Ya. Tidak dalam keadaan baik kemana? Tidak baik kemana? Jadi di sini kan meninggal dalam keadaan baik. Nah menurut saya apakah yang tabrakan itu baik nggak kan gitu ya. Kan ini maksudnya sini baik itu suci dari kemaksiatan. Suci dari kemaksiatan. Jadi bukan arti ya, bukan arti diwafatkan sedang jikir wae gitu ya. Ketika sholat diwafatkan berarti diwafatkan dalam keadaan baik. Ya. Nah, ini konteksnya adalah wafat dalam keadaan suci. Ini jelas. Jadi bisa saja ketika tadi kan saya bacakan hadisnya. Nah, jadi walaupun dia terbakar kan sepertinya kelihatannya diwafatkan dalam keadaan tidak baik, diduruk gitu kan. Tapi jika dia dalam keadaan suci dari kemaksiatan, tetap saja baik gitu. Jadi Allah gitu ya. Kalau menurut dalam Quran ini, jadi hari dan tidak mungkin ya orang yang bermaksiat kemudian kalau tidak tobat tidak mungkin gitu matinya dalam keadaan baik gitu kan, tidak mungkin. Perasaan gitu tidak baik Ya. Tidak dalam kemaksiatan. Ya. Macam kemarin lah beliau di Kanjuruhan. Kumaha eta? Kumaha eta? Mungkin bila bukannya ini mereka nonton tuh dalam keadaan terus minum, ada yang terus sholat, Ada hal yang analogi itu kan? Iya. Jauh. Iya. Seperti begini. Tsunami Aceh lah. Nyok, dulu support kan ribuan orang yang meninggal. Apakah ribuan orang itu orang-orang yang tidak baik? Wallah. Yang jelas ketika meninggalnya seperti tadi itu ya kan, walaupun seperti mengerikan, tetap ketika Allah disebutkan baik, nah, sehingga orang yang mati syahid pun kan disampaikan oleh Allah dibangkitkan dalam keadaan darah masih mengalir, kemudian harum, itunya. Itu sama seperti ketika diwafatkan dalam keadaan sedang tawaf, itunya, kan matinya ketika dibangkitkan deh rasa-rasaan gertawaf gitu nya dia pakai kain ihram gitu. Nah, subhanallah. Ya itulah ya kita yo eta ieu laut eta cepat anjir tahu baik ya. Jadi jelas di sini orang yang telah diberi hikmah itu adalah orang-orang yang oleh Allah diberikan kebaikan yang banyak. Nah, sedangkan kebaikan yang banyak itu akan muncul dari perintah-perintah Allah yang baik.
Gitu kan? Ya seperti dalam ayat ini, apa yang telah diturunkan oleh Allah? Kebaikan. Maka bagi orang-orang yang berbuat baik, sampaikan ya kalimat terakhirnya dalam ayatnya, Allah yang mewafatkan dia dalam keadaan baik, gitu. Kalau kita melihat cerita Fir'aun, ya, Fir'aun dia taubat, gitu, cuma terlambat tobatnya, ya, sampai dimarahi sama Allah dalam Quran. Mengapa baru sekarang kamu percaya? Padahal kamu adalah orang yang durhaka sejak dahulu. Berarti itu diberi kesempatan taubat, ya, tidak diberi kesempatan bertobat. Kalau dia terus saja, wah, gitu kan. Walaupun memang ada hadis yang menyatakan dia awalnya amalan neraka, sehasta lagi dia akan ke neraka dalam hadis Arba'in, ya. Maka dia bertobat, kemudian dia masuk surga, yaitu dikaitkan dengan orang yang membunuh 99 orang. Nah, ini artinya saya yakin, ya, ketika orang yang tadinya berbuat keburukan, tapi masih ada jeda waktu untuk berbuat baik, ya, itu pasti ada kesempatan dihapus dosa, diperbaiki keadaan. Tapi iya mah, ya, semenjak mungkin dia dilahirkan, kemudian sampai dia menjadi pejabat, Fir'aun dekat itunya, terus jadi pejabatnya kalau kata gitu kan, teureun-eureun berbuat jolimnya, itu. Nah, sampai ketika sudah diperingatkan, nah, kan gitunya. Jadi Allah tidak akan menyiksa sebelum mengutus seorang rasul. Aya heula nu memberi peringatan. Aya heula nu ngelingan. Nya eta mah ari teu eling-eling mah marenannya. Nah, ada kesempatan tidak dipergunakan kesempatan itu. Nah, kita bedakan, ya, antara orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dan orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan buruk. Siapa? Fir'aun. Kita bisa buka ayatnya, ya, surat 10, surat Yunus, ayatnya 90 sampai 90. Dibaca saja teh, artinya teh 10:90 sampai 92. Ya, artinya saja. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim bersadiki. Mengapa baru sekarang kamu beriman, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan kau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu, tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kamu." Nah, Fir'aun ini diwafatkan dalam keadaan buruk karena durhaka sejak dahulu. Itu. Jadi jelas, ya, kalau kita lihat orang-orang yang telah diberikan kesempatan umurnya, ya, sampai ke umur diberikan ke Fir'aun kemudian tak jadi pemimpin, kayaknya umurnya sudah yalah terus asak gitu, ya. Berarti durhaka sejak dahulu itu memang diberi kesempatan dulu
sampai diutusnya Nabi Musa tekannya. Sampai diutusnya Nabi Musa ku Allah teh. Bahkan Nabi Musa tekan orang dekat Firaun atuh dari kubur heula. Nabi Musa teh atuh budak, wah eta nya digersakkeun nya ujianana. Tapi ketika ya sosok anak ini sudah dewasa kemudian mendapatkan wahyu Allah, sulit untuk menerima. Bahkan Nabi Musa teh kan nemong-nemongkeun ieu nya mukjizat gitu. Anger we da. Peureunna. Kalau sekarang mah kita melihat ada ayatnya gitu. Itu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kerja jalma nu kafir mah. Anzartahum am lam tunzirhum, rek dipapagahan rek eueuh mamagahan oge la yu'minun wa iman. Nah, ini kalau sudah ada ya ayat seperti ini berarti ayat buktinya ada, bukti orangnya, bukti ayatnya ada. Gitu ya. Sudah ada yang memberi peringatkan, sudah ada yang memperingatkan, sudah gitu. Karena melihat dirinya itu istagna, kalau ayat yang lain disebutkan istagna, merasa cukup ya. Wah, kebal hukum apalagi itu kan dia sudah merasa bahwa ana rabbukumul a'la, pamparana Firaun ya nyebut akulah Tuhan yang maha tinggi. Wah, geus saking ku nya saking ku benclung saking ku kekuasaan anak dia anggap ya mampu menguasai manusia sampai ke aku Tuhan, mengaku Tuhan. Nah, tentu orang-orang yang telah diberi hikmah, ya kembali lagi kepada hikmah. Orang-orang yang telah diberikan hikmah oleh Allah. Hikmah itu sekali lagi pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, tentu dia akan mampu membedakan. Nah, jika kita sekarang di saat ini ya, sudah mampu mana petunjuk-petunjuk Allah dan mana bujukan syaitan, nah, sudah dipastikan dia telah mendapatkan hikmah, berarti dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Kenapa? Karena dalam praktek-praktek perintah Allah itu mengandung kebaikan, pasti. Ya, setiap mempraktekkan perintah Allah, ya, setiap perintah kemudian kita praktekkan, pasti dalam perintah itu ada kebaikan. Ya, walaupun secara vertikal maupun horizontal, ya, baik secara langsung kepada Allah, ya, hablum minallah, maupun wa hablum minan nas. Ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah. Ibadah kepada Allah dan ibadah kepada sesama manusia. Pasti itu ada kebaikan. Ya. Cuma kan walakinna aktsarun nasi la yu'minun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Kalau dalam ayat ini wa inna katsiran minan nas an ayatina la ghafilun, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan. Mungkin kalau kita sudah baca Quran ini, ya, kalau kita sudah baca Quran surat Yunus surat 10 ayat 90, 91 sampai 92, kalau kita pahami ayat ini, kemudian Allah takdirkan kita bisa mengunjungi ke Mesir gitu ya. Wah, langsung ningali nyata gitu ya. Mumi Nabi Fir'aun, oh kieu bener ya, bukti ya.
surat 10:92 teh, maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu supaya kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang kemudian. Jadi pelajaran. Oh iya, Firaun teh gini. Orang Ini dari mana? oh, Firaun teh Dari gini. mana? Oh, dari kali. Iya, dari kali murah. Ya. Jadi kenapa ya Quran ini difahami, ya, setelah difahami, kemudian ada bukti-bukti yang nyatanya, bukti-bukti yang nyata. Ya seperti ini, surat 10 ayat 92, karena ya bukti nyata, lamun orang ditakdirkan kapesnya, amin, 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 amin. Mudah-mudahan kita umroh, kemudian setelah umroh kita ke Mesir jalan-jalan, ya. Dan ya gampang anaran kan, terus gampang anaran umroh, amin. Nah, umroh jalan-jalan ke Mesir. Lah, ada apa itu? Bukti Mesir yang nyata. Karena terasin. Ya, kalau kita memang benar-benar di dalam Quran 10 ayat 92 bisa membuktikan kebenaran ayat-ayat Allah, maka akan semakin yakinnya karena ayat-ayat Allah. Mau tidak ada sedikit pun keraguan, kan kata Allahnya la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka abdi ya, yang sudah menyatakan kebenaran sadaqallah, maha benar Allah teh, bukan hanya ucapan sadaqallah teh, ada bukti itu. Ya, bukti kebenaran dalam Al-Quran, dalam kenyataan sehari-harinya itu terbukti. Ya, bagaimana Allah membuktikan. Nah, disinilah letak seseorang bagaimana mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah katakan orang itu telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Karena terus perbuatan baik yang diamalkan itu tidak henti-henti. Sebab kamu perintah kamu kebaikan terus. Apa yang telah diturunkan oleh Allah? Kebaikan. Ya, sehingga kata Allah dalam Quran surat 17 surat 17 surat Bani Israil ayat ke 7 surat 17 ayat 9 ayat 9 ayat 7 betul. Oh 7 ya, 17 ayat 7. Surat 17 ayat ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Wa in asa'tum falaha. Wa in asa'tum falaha. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjid. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا
ما علوا تتبيرا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Sadaqallahul azim. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. In ahsantum li anfusikum. Jadi kalau saya perhatikan ya, kebaikan ini ketika Allah menyatakan khairun kasiro, kebaikan yang banyak, kalau kita perhatikan ya, kata-kata kebaikan itu ada dua ya, khairu dan tiga, berarti tiga ya, khair, thayyib, hasan, ahsan. Nah ini pasti ketika Allah menyatakan perbedaan perbedaan kata, pasti itu perbedaan dalam penempatan maksudnya. Seperti thayyib itu kepada makanan ya, kulu wasrabu min thayyibat, makanan yang baik. Itu penyimpanannya nggak bisa kulu khairo ya, makanan yang baik kan, bukan khair, tapi khair itu lebih kepada perbuatan sama dengan hasan, khair kan keadaan makanan gitu ya, thayyib baik. Jadi penempatannya. Nah, khair dengan hasan ya, itu penempatannya kepada arti kata perbuatan. Ya, perbuatan baik, kebaikan. Sehingga bagi orang yang berbuat baik, ya, qalu khairu lilladzina ahsanu, kan gitu. Khair dan ahsan itu lebih kepada perbuatan. Nah, sehingga ketika seseorang telah melakukan kebaikan, kemudian dia menjalankan kebaikan itu, maka sudah dipastikan dia telah mendapatkan hikmah kebaikan yang banyak. Dan ya, tidak tanggung-tanggung nih orang yang telah mendapatkan kebaikan yang banyak, bukan hanya kebahagiaan, kesenangan di dunia, akan tetapi para keakhiratan. Sampaikah dia akan merasa aman dari kejutan yang maha dahsyat. Ketika pada hari ditiupnya sangkakala, maka terkejutlah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, orang yang dikehendaki oleh Allah ternyata adalah orang-orang yang membawa kebaikan.
Dia tidak akan terkejut dan dia akan aman sentosa dari kejutan yang maha dahsyat. Kita perhatikan ayatnya. Surat 27. Surat 27 surat An-Naml. Ayat 87. Ayat 87, 88, 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis-samawati wa man fil ardh. ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون إنه خبير بما تفعلون ما جاء بالحسنة فله خير منها من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون صدق الله. Dan ingatlah pada hari ketika sesangkala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang sempurna segala sesuatu. Sungguh dia maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa membawa kebaikan, maka dia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya. Sedang mereka merasa aman dari kejutan yang dahsyat pada hari itu. Nah itu, ya. Jadi ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah. Fafazi'a bang fil
man fis samawati wa man fil ardh. Ya, terkejutlah segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Illa man syaa Allah, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dijawab oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah adalah orang-orang yang membawa kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faz'i yawma idzin aminun. Barang siapa yang membawa kebaikan, maka ia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya, sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman tentram dari kejutan yang dahsyat pada hari itu. Jadi aman tentram. Dari apa? Dari kejutan yang dahsyat pada hari itu, kan terkejut tapi aman ya. Ada orang-orang yang membawa kebajikan. Itulah ya fungsinya ketika kita mendapatkan hikmah, kebaikan yang banyak. Bukan hanya kebaikan ini di dunia saja, ya, ketika orang-orang berbuat baik, tapi kelak di akhirat pun, ya, dengan kebaikan ini akan menjadikan kita aman tentram dan, ya, kita akan dimasukkan, ya, ke dalam rahmat Allah, yaitu surganya, karena tentu kita harus optimis dan selalu husnudon, karena dalam hadis qudsi disebutkan, kata Allah, ya, firman Allah dalam hadis qudsi, aku beserta prasangka hambaku. Aku beserta prasangka hambaku. Jadi orang kudu optimis, kudu berbaik sangka bahwa orang gitunya di surga gitu. Tomah jauh teuing. Urang itu apa semangat. Malu sebenarnya perbuatan kita, justru jangan begitu. Orang harus berprasangka baik kepada Allah. Ya, khususnya Mas malu juga. Nggak berani menggunakan. Oh iya, ilahi lasulil firdausi ahla wala aqwa 'ala an-naril jahim. Eta mah Abu Nawas laguna. Itiraf ilahi lasulil firdaus. Ilahi, wahai Tuhanku, lasulil firdaus. Aku tidak pantas untuk duduk di surga firdaus. Wala aqwa 'ala an-naril jahim. Dan aku pun tidak akan kuat kalau masuk neraka. Atau cicing di mana? Oh, cicingnya di Al-Araf, di benteng yang atas, di antara surga dan neraka. Memang ada Al-Araf gitu. Jadi rahmat Allah. Rahmat Allah. Iya, dengan rahmat Allah. Maka undanglah rahmat Allah. Ya, ya, supaya kita dimasukkan ke dalam rahmatnya. Ya, fi rahmatihi. Ya, dengan dimasukkan ke dalam rahmatnya. Baik, sebagai penutup, ya, kita tutup dengan Quran surat 19 Maryam. Ya, surat Maryam ayatnya 95 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati
بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Maka sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang. Mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amin. Karena kelak Allah akan menanamkan dalam hati kita rasa kasih sayang, dan kita pun akan dimasukkan ke dalam kasih sayang Allah, yaitu surganya Allah. Alhamdulillah. Demikian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis yang akan menghapus dosa kita di majlis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.